pertama itu keberanian. Kedua, ya emang dasarnya emang udah bisa, udah ngerti tentang lautnya. Nama saya Sahrani, biasa dipanggil di kalangan sini, di pekerja saya Chen. Usia saya sih sekarang udah 39. Kerjaannya nakoda kapal. Rutenya dari Muara Angke, Kali Adem ke Pulau Seribu, khususnya sih Pulau Pramuka. Sejak 12 tahun yang lalu udah jadi nakoda kapal. Selepas SMU saya nelayan. Ya, selanjutnya dapat 2 tahun nelayan, saya ngambil alih untuk jadi nakoda kapal. Saya belajar di otodidak, tersendiri aja. Pertama sih awal-awalnya nelayan, ikut-ikut sama temen, orang tua, sama kakak. Akhirnya ya di situ sambil belajar bawa kapal kecil, larut-larut ya bisa jadi bawa kapal besar. Saya mutusin jadi nakoda. Modalnya pertama itu keberanian. Kedua, ya emang dasarnya emang udah bisa, udah ngerti tentang lautnya. Untuk nakoda kayak saya ini beda dengan nakoda kapal-kapal yang besar. Nakoda seperti saya gini, kapal tradisional, kita ini harus tahu titik-titik rawan, posisi karang-karang kecil, alur-alur kecil. Beda dengan nakoda kapal-kapal yang besar itu, dia cuma ngikutin alur internasional. Kalau untuk keberangkatan jadwal perharinya, kita nggak ada hitung-hitungan. Mau angkanya berapa, 1 atau 10 atau 100. Keberangkatan ya tetap aja keberangkatan. Kalau hari biasa, kalau hari libur, kayak hari Jumat gini, ya ini kita kapal-kapal banyak yang sudah ngeboking. Ya dia juga udah menghitung jumlah penumpangnya udah bisa diketahui, karena informasi dapatnya kan lewat dari travel. Kalau emang kurang memadai, kurang mencukupi dengan pengeluarannya, budgetnya, ya biasanya nakoda untuk memutuskannya iya atau tidak, yaitu
nakoda yang ngambil. Persiapannya, kalau saya sih cuma ngecek-ngecek surat bener enggak yang dibawa, terus mendata ada penumpang enggak. Kalau enggak, langsung lapor ke bagian ke SOP. Kalau ada sih kita data dulu, suruh ABK. Nanti kru sudah memahami, karena kan per hari-harinya udah bisa diketahui. Ya kalau bagian ABK ngerapihin kapal, kalau bagian mesin dia ngecek-ngecek mesin kalau mau berangkat. Kalau saya ya pertama surat, kedua ya kontrol semua. Kalau emang sudah oke, bertanya dulu kepada kru oke atau tidak. Ya kalau sudah oke ya kita lanjut. Tinggal kesulitannya kalau pas lagi ada cuaca di tengah laut, ya itu yang benar-benar jadi feeling seorang nakoda di laut yang emang belajarannya otodidak. Kita ngambil pengalaman dari orang-orang yang sudah tertua, ngambil kesimpulan. Jadi segala sesuatunya, kalau orang pulau itu sebenarnya dia cuma kekuatan feeling aja, kekuatan feeling sama ingatan. Apapun yang dilakukan, yaitu sebenarnya pengalaman-pengalaman dari orang-orang tua yang dulu, bukannya teori yang dipelajarin. Hampir kebanyakan orang pulau itu sebenarnya dia merasa mampu di laut, kalau saya lihat sih, karena emang kebanyakan ada kekurangan dengan sertifikat di kelautannya. Jadi ya seperti saya ini juga baru akan melanjutkan di sertifikat yang meningkat. Tadinya cuma SKK 30 mil. Ya kesulitannya kalau di kapal di lautnya menerjang gelombang aja, ngambil arah tujuannya yang tepat itu sebenarnya kemana itu. Tapi kalau untuk di daratnya kesulitannya karena kita bawa penumpang, paling enggak kita maksimal nyari penumpangnya. Waktu itu ada pas di perjalanan, emang lagi musimnya musim barat. Cuaca yang terkenal itu cuaca barat, namanya barat laut. Nah di sini tuh kalau udah barat laut, nakoda itu sigapnya benar-benar, dan jumlah penumpangnya harus benar-benar diperhitungkan, karena dari tahun ke tahun ya sering ngalamin gelombang-gelombang tinggi. Jadi perhitungannya udah bener-bener. Biasanya tuh di bulan Desember atau Januari. Nah di situ mulai ada puncak gelombang barat laut yang emang susah ditebak kemana arah gelombangnya. Nah di situ tuh tantangan untuk para nakodanya
ya termasuk saya, memutuskan untuk dilanjutkan atau diparkir sementara atau balik kanan, ya di situ ada kesulitan. Terkadang ada yang balik, teman-teman juga ada yang kita saling kontak, ada yang balik kanan, ada yang mampir di daratan terdekat seperti kayak Pulau Unrus, kalau dari sini sih Pulau Bidadari. Ada yang melanjutkan perjalanannya, ya tapi itu semua berdasarkan ya dari kekuatan feeling para nakoda itu. Kalau saya sih menurut hati nurani aja, bila mana tidak ada kekuatan untuk dilanjutkan, ya saya memutuskan untuk berhenti di daratan terdekat. Sampai ribut dengan penumpang, yang emang ada penumpang yang panik. Ya emang sih gelombangnya emang benar-benar besar, tapi seharusnya penumpang juga lebih mempercayai nakodanya daripada diri dia, karena di atas kapal kan semua nakoda yang memutuskan. Nah, waktu itu saya punya feeling kalau kapal saya itu, yang kalau saya bawa itu bisa dilanjutkan. Nah, salah satu dari penumpang berteriak, ya emang gelombang lumayan besar, teriak minta arah kapal dibalikan, ya, kembali ke tempat. Ya ngerasa kapok sih pernah, cuma ya apa boleh buat. Saya juga emang udah dasarnya udah tinggalnya di tengah laut, jadi kalau kapok, kalau kata orang sih bilang gimana ya, cuma pelampiasan sementara sebenarnya itu. Tapi sebenarnya rasa senang sih tetap terpuncak di kapal-kapal kayak gini. Bukanya kita kalau lagi pas banyak sewa, senangnya itu kita banyak kumpul sama teman-teman, kumpul jadi satu, kita berdiskusi, ya pokoknya kita itu sama teman-teman di sini semua kerabat, ibaratnya seperti keluarga. Kalau lagi sewanya lagi lumayan, tapi kadang-kadang sih kalau sewanya lagi kurang, ya kita punya masing-masing cara. Hasilnya lumayan sih kalau lagi sewanya lumayan, terutama di bulan-bulan Idul Fitri, tahun baru. Kisaran di rata-ratanya kalau lagi sewa banyak, lumayan sewanya, itu kisarannya 4 juta. Kalau biasa-biasa aja, per bulannya itu sekitar 2 sampai 2,5. Ya kalau dihitung jumlah angkanya sih sebenarnya minim. Tapi kalau kita hitung dengan jumlah kita bekerjanya, ya jadinya besar. Karena kerjanya kan cuma Sabtu Minggu.
hari-hari biasanya ya kita paling ngerapin kapal kalau ada yang ngerapi, kalau yang mau dirapin. Laut itu sebagai pencarian kalau saya sih, karena emang saya udah merasa seneng kalau di laut. Sama juga kayak di kapal. Seperti kehidupan saya di kapal ini seperti rumah. Kayaknya sulit untuk keluar lepas dari kapal gini, udah mendarah daging. Ya udah merasa seneng.